Shalom jemaat Tuhan, Gereja GKNS Agape saat ini melakukan ibadah secara online. Kami mengajak jemaat Tuhan yang rindu untuk menabur bagi pekerjaan Tuhan di Gereja GKNS Agape Karawaci dapat memberikan persembahan atau perpuluhan secara online seperti M-Banking, Internet Banking, dan ATM melalui rekening BCA nomor 591 050 8085 atas nama Yayasan Sentra Komunitas Agape. Harap sertakan keterangan persembahan yang Anda berikan. Mari memberi dengan sukacita dan dengan penuh ucapan syukur. Tuhan Yesus memberkati. Bagi para jemaat yang telah diberkati, jangan lupa untuk klik like, komen, dan subscribe di media sosial GKNS Agape. Berikut adalah daftar jemaat yang berulang tahun dalam sepekan ke depan. Gembala dan seluruh jemaat mengucapkan selamat ulang tahun, kiranya sehat selalu, panjang umur, dan berlimpah kasih karunia. Tuhan Yesus memberkati. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Shalom Bapak Ibu Saudara yang kekasih, salam sejahtera bagi kita semua. Mari kita siapkan hati kita mau datang kepada Tuhan. Kita memuji Tuhan, kita mau petinggikan Dia. Mari sebelumnya kita tundukkan kepala, kita mau bersatu di dalam doa. Pagi hari ini Tuhan, kami mengucap syukur dan terima kasih kepadamu buat kesempatan yang Tuhan berikan bagi kami, untuk kami datang beribadah kepadamu Tuhan, untuk kami memuji menyembah kepadamu Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Berkati umat-Mu yang akan mengikuti ibadah pagi hari ini Tuhan. Kau berkati kami semua yang melayani pada pagi hari ini Tuhan. Biarlah melalui pujian kami nama Tuhan ditinggikan, nama Tuhan dimuliakan, nama Tuhan diagungkan sepanjang ibadah kami Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Terpujilah nama-Mu. Kami serahkan ibadah kami dari awal sampai akhir hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Mari kita angkat pujian, katakan, kudus-kuduslah Tuhan. Terima kasih Tuhan. Ku datang Tuhan dalam hadirat-Mu, berhiaskan kekudusan. Seluruh surga sujud menyembah-Mu. Ku tersungkur dan berseru, ku datang Tuhan dalam hadirat-Mu, berhiaskan kekudusan. Seluruh surga sujud menyembah-Mu. Ku tersungkur dan berseru, Kudus, Kudus
kuduslah Tuhan, Allah semesta alam. Kudus, kuduslah, kuduslah Tuhan, surga bumi menyembah. Ku datang Tuhan dalam hadirat-Mu, berhiaskan kekudusan. Seluruh surga sujud menyembah-Mu, ku tersungkur dan berseru, kudus, kuduslah, kuduslah Tuhan, Allah semesta alam. Kudus, kuduslah, kuduslah Tuhan, surga bumi menyembah. Kudus, kuduslah, kuduslah Tuhan, Allah semesta alam. Kudus, kuduslah, kuduslah Tuhan, surga bumi menyembah. Kudus, kuduslah, kuduslah Tuhan, Allah semesta alam. Kudus, kuduslah, kuduslah Tuhan, surga bumi menyembah. Kudus, kuduslah, kudus, kuduslah, kuduslah Kau Tuhan, kuduslah Tuhan, Allah semesta alam. Kudus, kuduslah, kuduslah Tuhan, surga bumi menyembah. Surga bumi menyembah. Surga bumi Kuduslah Kau Tuhan, surga bumi Haleluya, haleluya. Dimuliakanlah nama-Mu, ditinggikanlah nama-Mu Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Kudus-kuduslah Engkau Tuhan. Surga bumi menyembahnya kepadamu Yesus. Kami menyembahnya kepadamu Tuhan. Engkau Allah yang hidup bagi kami. Terima kasih Tuhan. Terpujilah nama-Mu, di dalam nama Yesus yang percaya katakan amin. Mari berikan sorak-sorak bagi Allah kita. Haleluya. Mari kita masuk gerbangnya, sebab Tuhan Dia baik. Saya undang Bapak Ibu bangkit berdiri. Kita mau bersorak-sorak bagi Allah kita.
Penuhi baitnya dengan nyanyian syukur, hadiratnya penuh sukacita. Mari masuk gerbangnya. Mari masuk gerbangnya Amin. dengan hati bersyukur, halamannya dengan pujian. Penuhi baitnya dengan nyanyian syukur, hadiratnya penuh sukacita. Sebab Tuhan Dia baik dan anugerahnya kekal selama-lamanya. Amin. Sebab Tuhan Dia baik dan anugerahnya kekal selama-lamanya. Amin. Haleluya. Mari masuk gerbangnya Yes. dengan hati bersyukur, halamannya dengan pujian. Penuhi baitnya dengan nyanyian syukur, hadiratnya terus sukacita. Sebab Tuhan Dia baik. Sebab Tuhan Dia baik dan anugerahnya kekal selama-lamanya. Amin. Sebab Tuhan Dia baik dan anugerahnya kekal selama-lamanya. Sebab Tuhan Dia baik. Sebab Tuhan Dia baik dan anugerahnya kekal selama-lamanya. Amin. Sebab Tuhan Dia baik dan anugerahnya kekal selama-lamanya. Amin. Selama-lamanya. Amin. Selama-lamanya. Amin. Haleluya. Selama-lamanya Kau Tuhan dalam hidup kami. Berikan sorak-sorak bagi Allah kita. Yes. Besarlah Tuhan dan layak dipuji. Besarlah nama-Mu Tuhan. Besarlah Tuhan dan layak dipuji. Besarlah namanya, kekallah kuasanya. Aman berlindung dalam naungannya. Ya Allah bagi kita, di pihak kita. Terpujilah Tuhan, terbukti kuasanya. Dia telah menunjukkan kasih-Nya pada kita. Sebab Tuhan telah bangkit menyayangi kita. Terpujilah Tuhan, terpuji namanya. Yesus Allah perkasa. Haleluya. Besarlah Tuhan dan layak dipuji. Besarlah namanya. Besarlah namanya, kekallah kuasanya. Aman berlindung dalam naungannya.
kita, di pihak kita. Terpujilah Tuhan, terbukti kuasa-Nya, nyata menunjukkan kasih-Nya pada kita. Sebab Tuhan telah bangkit menyayangi kita. Terpujilah Tuhan, terpuji namanya, Yesus Allah perkasa. Terpujilah Tuhan, terbukti kuasa-Nya, nyata menunjukkan kasih-Nya pada kita. Sebab Tuhan telah bangkit menyayangi kita. Terpujilah Tuhan, terpuji namanya, Yesus Allah perkasa. Terpujilah Tuhan, terpuji namanya, Yesus Allah perkasa. Yesus Allah perkasa. Allah baik, Dia baik, Yesus baik selamanya. Allah baik, Dia baik, Yesus baik selamanya. Dengan apa kan ku balas perbuatanmu pada diriku? Semua yang telah kau berikan terbaik bagiku, syukur bagimu. Allah baik, Dia baik, Yesus baik selamanya. Allah baik, Dia baik, Yesus baik selamanya. Allah baik, Allah baik, Dia baik, Yesus baik selamanya. Allah baik, Dia baik, Yesus baik selamanya. Yesus baik selamanya. Yesus baik selamanya. Haleluya. Yesus baik selama-lamanya. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu saudara yang kekasih. Haleluya. Mari kita siapkan hati kita. Kita buka hati kita, telinga kita untuk mendengarkan firman Tuhan yang menjadikan kekuatan bagi kita. Firman yang menerangi setiap jalan-jalan kita. Terima kasih Tuhan, Engkaulah sumber kekuatan bagi kami. Kuasa-Mu nyata Tuhan di dalam setiap kelemahan kami Tuhan. Kuasa-Mu nyata di dalam kelemahanku, kekuatan-Mu menopang seluruh hidupku. Dari mana datang pertolonganku?
pertolonganku, Engkaulah sumber kekuatan hatiku, tempat persembunyianku. Engkau penolong di saat susahku, tempat perlindunganku. Kau menara dan perisai di hidupku. Kuasa-Mu nyata di dalam kelemahanku, kekuatan-Mu menopang seluruh hidupku. Dari mana datang pertolonganku? Hanya Yesus pertolonganku. Engkaulah sumber kekuatan hatiku, tempat persembunyianku. Engkau penolong di saat susahku, tempat perlindunganku. Kau menara dan perisai di hidupku. Engkaulah sumber kekuatan hatiku, tempat persembunyianku. Engkau penolong di saat susahku, tempat perlindunganku. Kau menara dan perisai di hidupku. Engkaulah sumber kekuatan hatiku, tempat persembunyianku. Engkau penolong di saat susahku, tempat perlindunganku. Kau menara dan perisai di hidupku. Kau menara dan perisai di hidupku. Kau menara dan perisai di hidupku. Terima kasih Tuhan. Berbicaralah bagi kami siap mendengarkan firman-Mu. Dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Bapak Ibu Saudara, sebelum kita mendengarkan renungan hari ini, saya tidak akan jemu-jemunya mengajak Anda untuk menyiapkan hati. Karena apalagi di rumah, di gereja atau dimanapun, distraction. Di dalam Alkitab, Tuhan Yesus berkata, ada burung yang akan mengambil benih-benih firman itu. Jadi itu adalah distraction, artinya pengalihan perhatian. Jadi ketika Anda di rumah, tantangan paling besar untuk mengikuti kebaktian online seperti ini adalah menghadapi distraction. Mungkin ada
yang mengantar makanan, mungkin ada bunyi-bunyian ini dan itu sehingga mudah teralihkan. Untuk itu saya berdoa supaya Anda memberikan perhatian penuh dalam beberapa menit ke depan supaya firman Tuhan ini tidak jatuh di pinggir jalan tetapi jatuh di tanah yang subur. Itu harus dimulai dari sikap hati. Seperti juga belajar atau apapun, Anda harus menyiapkan kondisi mental Anda untuk menerima berkat. Apalagi ini adalah firman Tuhan. Mari kita tundukkan kepala. Bapa di surga, firman-Mu adalah pelita bagi kaki kami. Firman-Mu adalah petunjuk bagi kami. Sehingga kami tahu akan apa yang harus kami lakukan. Nasihat-nasihat yang terdapat dari firman-Mu yang dapat kami pakai dalam keseharian hidup kami. Tuhan Yesus, berbicaralah melalui hamba-Mu. Demikian juga urapi kami semua yang mendengar dimanapun kami berada. Mungkin yang ada di rumah, mungkin ada yang mendengar ini dari tempat yang lain. Engkau berkati Tuhan satu persatu sehingga kami siap menyambut firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Baik Bapak Ibu Saudara, hari ini kita akan kembali lagi melanjutkan seri berburu sukacita dari rumah. Jadi di dalam work from home atau apapun from home sekarang ya, ibadah juga dari rumah, sekolah dari rumah, kita jangan sampai kehilangan sukacita. Untuk itu kita mari sama-sama mempelajari kembali. Tapi pada pagi hari ini saya akan membawakan sebuah tema dengan renungan tetap dari kitab Filipi. Karena kita akan sisir ayat demi ayat dari surat Filipi yang luar biasa ini. Yang banyak sekali berkata mengenai sukacita. Saya akan mengajak Anda melihat bahwa komunitas adalah sumber sukacita. Ini salah satu sumur sukacita yang harus kita timba. Jadi konsep bahwa komunitas adalah sentral dalam pesan Rasul Paulus ini jelas saudara lihat di berbagai tempat dia selalu berkata pentingnya wadah. Bahwa komunitas itu seperti sebuah tempat persemayam. Tempat sebuah taman, garden, agar sukacita itu dapat bertumbuh dan dapat berkembang. Tanpa komunitas, sukacita menjadi cepat hilang atau diibaratkan pohon yang ditanam di tanah yang sangat tipis sehingga mudah hilang. Komunitas menjadi tempat sukacita. Ini doa saya agar GKNS Agape menjadi komunitas sumber sukacita bagi jemaatnya. Bayangkan, saudara, Anda pergi ke satu tempat, Anda rindu untuk bersekutu dengan sebuah komunitas, yaitu komunitas Agape. Akan tetapi komunitas seperti apa yang dapat menumbuhkan sukacita? Ini pertanyaan kita ya. Tentu saudara dan saya akan sama-sama selidiki. Ini seperti apa nantinya komunitas Agape ini yang kita rindukan, yang kita cita-citakan. Karena gereja adalah sebuah komunitas. Kalau begitu komunitas yang mempunyai ciri yang khas ini supaya sukacita maksimal inilah yang akan kita pelajari bersama. Kita sudah sampai saudara di dalam Filipi pasal kedua ayat yang pertama. Saya akan bacakan sampai ayat keempat. Kalau saudara yang di rumah punya Alkitab, saudara buka atau ada tayangan bisa ditayangkan. Demikian firman Tuhan. Jadi karena dalam Kristus ada nasihat, ada penghiburan, ada kasih, ada persekutuan roh, ada kasih mesra dan belas kasihan. Karena itu sempurnakanlah sukacitaku dengan ini.
Hendaklah kamu sehati sepikir dalam satu kasih, satu jiwa, satu tujuan, dan dengan tidak mencari kepentingan sendiri atau puji-pujian yang sia-sia. Sebaliknya, hendaklah dengan rendah hati seorang menganggap yang lain lebih utama daripada dirinya sendiri. Dan janganlah tiap-tiap orang hanya memperhatikan kepentingannya sendiri, tetapi kepentingan orang lain juga. Komunitas yang seperti itu akan memberikan sukacita maksimal. Atau gereja yang baik. Inilah yang didefinisikan, dijelaskan. Inilah tuntutan bagi kita bagaimana kita harus hidup bersama berjemaat. Saling menjaga. Dan inilah aturan mainnya. Ibarat sebuah permainan ya. Saya tidak begitu paham mengenai badminton ya. Tetapi kan ada aturan mainnya supaya permainan itu menjadi menarik. Ada kapan pindah bolanya, ada outnya, ada faultnya. Kalau bermain memukul melewati net, raketnya salah, waktu serve. Ada aturan main. Itu untuk sebuah permainan. Apalagi sebuah komunitas. Kita harus pelajari aturan main supaya semua kita ini bersama-sama hidup dalam sebuah komunitas ini dapat maksimal mendapatkan sukacita, menumbuhkan sukacita. Gereja kita kalau saudara ketahui mempunyai sebuah moto. Moto ini adalah komunitas yang menyuarakan kasih Tuhan, agape. Yang menjadi tantangan kita semua ini, baik jemaat, pengurus atau gembala, adalah menjadikan moto ini sebuah kenyataan sehari-hari. Menjadikan ciri khas dari gereja kita. Menjadi kekuatan gereja kita. Yaitu komunitas yang menyuarakan kasih agape. Yang membedakan gereja kita dari gereja yang lain. Kalau dalam bahasa marketing namanya ini adalah positioning. Jadi kita mempunyai sesuatu yang tidak ada di tempat lain. Yaitu mempunyai komunitas yang saling menyuarakan kasih agape. Nah, dengan demikian maka komunitas yang kita bina ini, gereja ini menjadi sebuah tempat kehidupan bermasyarakat yang menghasilkan buah sukacita yang maksimal. Untuk itu kita akan pelajari dari ayat-ayat yang kita baca dari ayat pertama sampai keempat dari Filipi pasal 2 ini. Untuk itu kita sama-sama menyelam. Dimulai dari ayat pertama itu, jadi karena dalam Kristus. Kata di dalam Kristus ini mempunyai makna yang dalam, saudara. Bagaimana kita berada di dalam Kristus? Apakah maksudnya? Apakah saudara dan saya ini mengerti kata-kata itu? Saya yakin bahwa ini adalah sebuah perumpamaan, alegori. Kan tidak mungkin kita ini masuk ke dalam tubuhnya Kristus seperti urat darahnya misalkan. Tentu saudara paham bahwa di dalam Kristus ini adalah sebuah perumpamaan. Jadi tidak dimaksudkan sebagai atom yang kecil kita menempel di dalam tubuh itu. Saudara dan saya paham. Jadi artinya apa di dalam? Berarti kita ada di tengah-tengah sebuah kerumunan, sebuah komunitas di dalam Kristus itu. Komunitas yang mengakui Yesus adalah Kristus. Jadi di dalam Kristus artinya kita berada di tengah-tengah dari sebuah kerumunan menjadi anggota pribadi yang bebas yang berada di tengah-tengah komunitas. Itu artinya di dalam Kristus. Karena begini Tuhan Yesus berkata, gereja adalah tubuhku, aku adalah sebagai kepala. Jadi kita di dalam tubuhnya artinya apa? Kita berada menjadi bagian, berkomitmen di dalam sebuah komunitas. Kita tidak boleh menjadi lone ranger, kita tidak boleh menjadi seorang, kalau waktu masih muda sekali saya nonton, itu ada jagoan namanya Rambo ya. Rambo itu adalah dia itu sendirian loh bisa mengalahkan seluruh tentara Vietnam. Saya sampai waduh ini kita ini bukan
model satu orang. Kita ini adalah ada corps esprit, ada sebuah komunitas bersama. Maka di dalam Kristus, artinya kita berada di dalam komunitas. Nah, apa saja ayat berikutnya? Yang disebutkan di dalam Kristus ada nasihat, ada penghiburan, kasih, ada persekutuan roh, ada kasih mesra dan belas kasihan. Nah, yang kedua, komunitas ini mempunyai kualitas apa? Jadi dia ada 5 kualitas. Pertama, ada nasihat. Jadi di dalam sebuah komunitas itu harus ada saling mengingatkan. Kita ini bukan paguyuban asal kumpul-kumpul dan tidak menumbuhkan moralitas kita. Jadi di dalam komunitas gereja seperti kita ini ada nasihat. Ada yang saling memberikan dorongan semangat bagi mereka yang lemah. Encouraging, saling menyadarkan, saling menegur dengan lembut, saling memperhatikan. Kalau seseorang sudah tidak aktif, dicari di mana dia. Nah, ini ada nasihat. Kalau ada yang kecewa dan seterusnya, ada yang menjelaskan. Kalau saling menyakiti, harus didamaikan. Nanti saya akan cerita bahwa Filipi ini juga ada komunitas ini juga ada gangguan. Ketika komunitas ini kehilangan daya tumbuh sukacita. Yang saya sangat sedih adalah gereja seringkali menjadi tempat pilu, getir. Orang datang ke gereja bukannya dapat sukacita, malah dia datang ke gereja mendapatkan semacam tekanan. Gereja ini menjadi tempat dia terpaksa, kalau dia tidak datang ke gereja, dia takut dikatakan dia ini tidak bertuhan, dia terpaksa datang ke gereja. Tapi di gerejanya tidak pas begitu ya. Maka gereja menjadi tempat penyiksaan. Hilang sukacita. Doa saya sebagai gembala adalah di gereja adalah sebuah komunitas yang ada nasihatnya. Jadi bukan hanya hura-huranya, bukan hanya kumpul-kumpul, bukan hanya sekedar penggemar, misalnya penggemar goes gitu, atau penggemar ikan koi, atau penggemar burung gitu, paguyuban yang tidak ada nasihat. Orang itu paguyuban itu aja ada nasihat bagaimana cara supaya sepedanya baik. Apalagi kita, nasihat kita ini adalah nasihat yang berdasarkan pengajaran Kristus. Jadi di dalamnya ada nasihat yang beredar begitu. Dan gembala di sini akan berperan memantau. Kalau salah juga, kadang-kadang nasihat itu seperti obat yang salah alamat. Ya, seringkali orang sakit perut dikasihnya obat sakit kepala. Jadi kadang-kadang nasihat juga dapat begini, orang yang memberi nasihat itu pada dasarnya dia tidak ada skin in the game. Dia tidak mengambil resiko, dia kan cuma ngomong, kalau saya sih begini, dicoba oleh orang lain salah, dia begini. Oh gitu ya, wow. Padahal orang itu sudah babak belur gara-gara mendengar nasihatnya. Itu adalah pemberi nasihat yang tidak bertanggung jawab. Nah, kalau memberi nasihat itu ya, kalau paling baik adalah nasihat sebelum Anda berikan, lakukan lebih dahulu di dalam diri Anda. Jangan bilang, coba makan ini. Anda sendiri nggak makan pare gitu loh, tapi Anda menasihati orang makan pare gitu. Saya ngomong ini karena saya makan pare. Jadi begini saudara, jangan lakukan sesuatu yang memberi nasihat, Anda bagus tuh, makan itu bagus tuh. Sambil loto yang, waduh, pahitnya itu bagus, tapi dia nggak pernah makan gitu. Itu namanya not skin in the game. Dia memberi nasihat yang dia sendiri tidak melakukannya. Nah, ada kalanya saya mau ingatkan, nasihat yang beredar juga dapat merupakan salah tempat gitu, salah waktu.
Nah, disitulah peran gembala. Jadi saudara, saya juga tidak kurang-kurangnya memperhatikan nasihat-nasihat yang beredar di tengah-tengah, baik di WA group. Nasihat itu kan bisa macam-macam ya. Baik, jadi komunitas yang baik itu beredar nasihat yang sehat, yang berdasarkan firman Tuhan. Kemudian dikatakan komunitas yang baik itu ada penghiburan kasih, comfort from love. Nah, komunitas yang menyuarakan kasih Allah. Wah, ini sebuah moto yang saya pikir saudara dan saya harus wujudkan. Ini comfort from love artinya mendapat penghiburan. Sekali lagi bukan hiburan loh. Jadi gereja ini bukan memberikan hiburan. Kalau gereja memberikan hiburan, saya akan minta tim gereja bangun aja panggung dangdut di gereja kita yang sudah besar itu. Maka kita undang para artis rohani lah misalnya. Terus kita berdangdut supaya menghibur jemaat. Oh, itu bukan, itu namanya hiburan. Nah, di sini gereja-gereja tertentu mengundang para artis untuk menghibur jemaatnya. Kalau gereja GKNS memberi penghiburan yaitu ketika ada duka, ketika ada kesulitan, ketika ada discouragement moment, ada waktu-waktu yang getir. Nah, ada penghiburan, ada penguatan. Jadi berbeda dengan penghiburan. Jadi sekali lagi saya tentu tidak menyarankan kita punya LED besar karena menyediakan hiburan bagi jemaat. Sekali-sekali LED besar itu kita tayangkan siaran langsung Liverpool lawan Manchester United supaya jadi hiburan bersama gitu, nobar gitu. No. Itu saya mau katakan bagi ada pemikiran teman-teman yang kreatif ke sana, saya ingin katakan dulu, sementara gereja tidak akan melakukan itu karena kita bukan memberikan hiburan, kita memberikan penghiburan kasih, comfort from love. Ada kualitas yang lahir dari kasih agape. Perhatian adalah salah satu contohnya. Jadi kalau saudara saling memperhatikan ya. Kemudian komunitas apa? Ada persekutuan roh, artinya ada pengajaran yang kuat. Kerohanian bukan kumpulan paguyuban tanpa pengajaran yang hanya sekedar woro-wori gitu ya. Kita ini ada pengkajian teologis gitu. Ada beberapa topik kajian yang mendalam. Nah, itu yang saya sebut ada persekutuan roh. Tentu Anda bisa kembangkan lagi, bisa ada yang berkata ini semangatnya sama-sama kita menyembah Tuhan dan seterusnya. Baik, kemudian yang kelima adalah ada kasih mesra dan belas kasihan. Maksud saya yang keempat dan kelima ya. Jadi komunitas itu ada kasih mesra dan belas kasihan. Ini mempunyai makna dan sekarang ini sudah sangat langka. Khususnya belas kasihan. Begini saudara, ini doa saya, harapan saya. Komunitas agape harus dapat menerima mereka yang sudah berbuat salah. Nah, ini tantangan ini. Namanya komunitas yang berbelas kasihan. Kasih mesra dan belas kasihan. Jadi di dalam Kristus, di dalam komunitas kita ini, orang kalau kedapatan salah, jatuh bukan ditekan. Apalagi digosipin, dihina, dipermalukan sehingga dia pindah gereja. Jadi gereja yang baik adalah gereja yang kalau tahu seseorang sedang mengalami jatuh, baik dosa. Kita sebagai orang-orang yang percaya, kita harus menerima dia tanpa membahas. Yang saya perhatikan, mungkin tidak hanya di sini saja, di mana-mana orang suka menjadi komentator. Jadi kalau ada sebuah kasus, rame-rame dikomentari, padahal tidak memberikan solusi. Bukannya dirangkul, bukannya diberi semangat
malah diomongin gitu. Padahal dengan mengomongin itu tidak menyelesaikan masalah. Dibahas di belakang menjadi sasus. Jadi kalau ditulis di sini ada kasih mesra dan belas kasihan. Saudara, ini tantangan bagi gereja. Kenapa gereja menjadi tempatnya sepi dan lebih banyak ada di tempat hiburan malam? Karena hiburan malam itu mereka tidak mempermasalahkan orang lain mau berbuat apa saja. Saya tidak mengatakan karena belas kasihan kita izinkan dosa merajalela, tidak. Saya mau mengatakan berbelas kasihan adalah kita menerima mereka yang sudah jatuh tanpa menunjuk, tanpa menghakimi. Kita menjadi komunitas yang menyembuhkan supaya orang itu tidak menjadi munafik. Karena banyak orang di gereja takut kalau kesalahannya terbuka, dia akan dikucilkan. Jadi dia menjadi munafik. Saya tidak setuju dengan dosa yang diumbar juga. Jadi ada beberapa dari jemaat yang berbicara dengan kita, dengan saya dan beberapa orang. Saya akan anjurkan orang demikian tetap diterima di dalam sebuah komunitas. Nah, kita ini ada komunitas yang memiliki kasih mesra dan juga belas kasihan. Sehingga dia dipulihkan, disembuhkan, ditolong, diayomi, diberikan kekuatan, ditemanin. Itulah artinya kasih mesra dan belas kasihan. Kemudian yang ketiga, sebuah komunitas akan menjadi sumber sukacita apabila mereka bersehati. Tidak pecah menjadi golongan kiri atau golongan kanan. Makanya ditulis ayat ini, karena itu sempurnakanlah sukacitaku dengan satu hal ini. Dengan ini, hendaklah kamu sehati sepikir. Jadi sukacita bisa penuh, sempurna. Kalau kamu sehati sepikir dalam satu kasih, satu jiwa, satu tujuan. Komunitas yang sehati tidak terpecah karena kepentingan adalah kesempurnaan sukacita. Jadi saudara, hati-hati. Di dalam gereja itu jangan sampai ada faksi kiri dan kanan. Jangan ada pengikut nomor 1 dan nomor 2 seperti waktu dulu. Saya senang sih gereja kita tidak ada, atau saya tidak tahu ya. Tapi tidak banyak yang secara vulgar sehingga tidak terjadi perpecahan. Tapi saya mau jelaskan lebih jauh bahwa sukacita sempurna kalau komunitas itu sepikiran, satu kasih, satu jiwa, satu tujuan. Ini tidak mudah dicapai. Artinya konflik itu dijaga minim. Tidak mungkin tidak ada konflik. Justru terkadang kalau teorinya Hegel, bahwa konflik itulah memberikan sebuah sintesa. Tapi saya bukan mengkhotbahkan Hegelian filsafat Hegel. Tetapi saya mau mengatakan bahwa konflik itu harus minimal. Dijaga, tidak menular, tidak digosok oleh satu pihak. Perpecahan adalah penyakit yang merusak sukacita. Saudara, ini terjadi di dalam jemaat Filipi. Saya akan mengajak Anda melihat ada di dalam Filipi pasal 4 ayat 1 dan 3. Paulus menuliskan nama 2 orang wanita. Karena 2 orang wanita ini bertengkar di gereja, di jemaat. Karena itu demikian firman Tuhan ya. Filipi 4 ayat 1 sampai 3. Karena itu saudara-saudaraku yang kukasihi dan yang kurindukan, sukacitaku dan mahkotaku. Jadi jemaat adalah sukacita dia. Berdirilah juga dengan teguh dalam Tuhan, hai saudara-saudara yang kekasih. Nah, ini ada 2 nama yang disebut. Yudia ku nasihati, Sintike ku nasihati, supaya sehati sepikir dalam Tuhan. Jadi rupanya 2 ibu ini, Yudia dan Sintike ini ada masalah. Bahkan ku minta kepadamu juga Sunsugos. Ini ceritanya Sunsugos ini adalah
PDP-nya, pembantu, pendeta pembantunya, temanku yang setia, tolonglah mereka, damaikanlah mereka. Karena mereka telah berjuang dengan aku dalam pekabaran Injil. Jadi dua wanita ini sebenarnya orang baik ini. Yudia dan juga Sintike ini. Mereka bersama-sama Clemens, kawanku sepekerja yang lain yang namanya tercantum dalam kitab kehidupan. Tapi yang terjadi adalah dua orang wanita ini menjadi pecah gitu. Jadi begini, jemaat itu digosok menjadi dua faksi. Faksi Yudia dan faksi Sintike. Tidak jelas yang apa yang mereka ributkan sih. Tapi yang nyata adalah mereka adalah dua pengurus aktif. Memang saya tidak mengatakan ini wanita saja yang rame. Tapi buat Paulus ini wanita. Tempat lain juga ada, Paulus juga pernah ribut dengan Barnabas, ada Apolos. Tapi khusus ini, Yudia ini dengan Sintike ini berantem lah. Saya nggak tahu, mungkin juga kedua wanita ini ceritanya bukan hanya saling berantem ya. Mereka menggalang dukungan. Wah, dari jemaat ini dia saling menggosok nih, saling menjelekkan. Saling rekrut, kalau bahasa sekarang maaf ya, rekrut agent lah gitu. Mungkin agent properti, yang satu ikut gua, yang satu ikut saya gitu. Atau agentur, atau agen asuransi lah. Atau agen apalah, ini khayalan saya sih. Jadi dua ini gereja ini, jemaat ini berantem, padahal dua-duanya ini kalau berdoa, waduh, begini ya, wah, mantap gitu. Tapi karena ini yang bagus adalah Rasul Paulus di dalam menyelesaikan perseteruan ini. Perseteruan ini sebenarnya sudah mengganggu. Coba bayangkan saudara, satu hari nama dua orang ini tercatat. Namanya tercatat bukan karena mereka mendapatkan piagam, tetapi tercatat di dalam Alkitab karena dua orang ini bertengkar. Jadi Paulus ini bagus nih. Ini juga akan saya pelajari. Dua-duanya dipanggil. Makanya Rasul Paulus berkata, keduanya Yudia aku nasihati, Sintike aku nasihati. Jadi ternyata kalau ada perpecahan bukan hanya salah satu pihak saja. Saya yakin ini sebenarnya ada salah satu pihak yang lebih berat salahnya. Mungkin dia yang dulu sih bisa aja ya, dia dulu sih Pak gitu ya. Tapi Rasul Paulus tidak menegur, tidak memihak. Dua-duanya dipanggil. Dia tegur, tapi ternyata teguran Rasul Paulus ini tidak cukup manjur. Coba loh, Rasul loh. Gak cukup manjur. Sampai dia di penjara. Sampai ini rupanya ini Pandawa sama Kurawa ini udah ribut. Maaf ya kalau wanita, kalau mungkin ya. Kalau bertengkar itu lama. Ya, sampai bertahun-tahun barangkali. Sampai Rasul Paulus sudah masuk penjara. Dia minta tolong Sun Sugos ini. Konconya Rasul Paulus ini, sahabat dekatnya. Sun Sugos, udahlah kamu tolonglah dua orang ini diperdamaikan. Supaya jemaat itu bersahati. Jadi begini maksud saya. Kunci sukacita dalam komunitas adalah kita harus jaga. Kalau ada beda pendapat, tidak perlu menggalang dukungan sampai gaduh gitu loh. Ya datang kepada penilik jemaat, datang kepada gembala. Jangan takut juga gembalanya satu disogok tape, satu disogok apa begitu. Sehingga dulu juga ada tuh Yudia dengan ini Sintike saling approach supaya mendapat dukungan dari, tapi Rasul Paulus bijak. Ya semoga
Gembala saudara doakan supaya bijak juga ditegur dua-dua pihak ini. Kenapa dua-duanya nggak bisa menahan diri. Bapak Ibu Saudara, padahal kesehatian itu adalah sumber sukacita. Di dalam Mazmur 133 ayat 1-3, nyanyian ziarah Daud, sungguh alangkah baiknya dan indahnya apabila saudara-saudara diam bersama dengan rukun. Seperti minyak yang baik di atas kepala meleleh ke janggut Harun dan ke leher jubahnya. Seperti embun gunung Hermon yang turun ke atas gunung-gunung Sion. Sebab kesanalah Tuhan memerintahkan berkat kehidupan untuk selama-lamanya. Saya membaca ini saudara ya, saya merinding. Saya membaca betapa kerukunan adalah kekuatan rohani, mengundang urapan. Kemudian turun dari puncak. Jadi saudara harus tahu, saya sebagai gembala, kalau ada perpecahan dalam gereja, ada faksi ini, dan ini bermusim-musim sih, saya berdiri di depan Anda juga pernah mendengar kanan kiri gereja kita yang baik ini juga ada golongan ini. Saudara harus tahu bahwa itu menghambat sukacita. Tapi ketika saya memandang seperti seorang ayah dan ibu memandang anak-anaknya akur, maka ada urapan, ada kekuatan. Firman Tuhan yang disampaikan, berkat-berkat, maka dituliskan Tuhan memerintahkan. Perintah loh itu, bukan Tuhan akan mencurahkan saja, memerintahkan. Artinya ada segeranya, ada waktu yang dipercepat. Saudara, begitu pula dalam sebuah keluarga. Nah ini saya mau bicara kepada saudara dari hati ke hati. Kalau anak-anak melihat orang tua cekcok, hati anak itu terbelah. Anak belum tahu mana yang baik, mana yang salah. Anak itu tidak dapat menanggungnya. Ibarat anak umur 5 tahun. Makanya kalau orang tua cekcok, maaf saudara, kalau sampai harus mengalami perceraian, itu mempunyai impact yang berat. Ketika anak kecil, saudara bayangkan, saya kalau jalan-jalan sore lihat anak-anak kecil yang naik sepeda umur 3 tahun. Bagaimana kalau anak umur 3 tahun ini barbel saya bebankan ke dia. Anak ini akan angkat, akan jatuh, tangannya patah dan cacat. Saudara tahu secara fisik tidak mungkin anak kecil itu dikasih beban 30 kilo. Orang berat badannya cuma 8 kilo apa berapa kilo. Saudara yang punya akal pasti tidak mungkin memberikan itu kepada dia. Tapi sebenarnya yang terjadi secara psikis ketika orang tua keras, berantem di depan anak. Itu secara tidak langsung saudara membebani dia dengan 20-30 kilo. Dia akan cacat. Nanti saudara, mereka angan-angan mereka tercederai. Saya banyak konseling, banyak anak-anak yang saking marah kepada orang tuanya. Mereka bertekad, saya tidak akan kawin orang yang seperti papa saya. Saya tidak mungkin kawin dengan orang seperti mama saya. Apa yang terjadi? Karena kebencian itu melekat erat. Justru ujung-ujungnya yang dia cari itu adalah yang mirip papanya. Sehingga waktu dia mulai masuk ke rumah tangga, dia akan berkata, kenapa ya kamu mirip papa saya? Itu adalah luka-luka karena pada waktu kecil dia tidak melihat kerukunan di dalam rumah tangga. Tapi sebaliknya saudara, kalau
ayah dan ibunya rukun. Bak urapan di kepala Harun. Si anak akan berkata, nanti kalau saya married, saya mau cari orang seperti papa saya. Dia orang itu bertanggung jawab. Waktu mereka pacaran, sang pria tanya kepada sang gadis ini, kamu kenapa pilih saya? Sang gadis berkata, kamu mirip papa saya sih. Dalam kebaikan. Betapa sebuah sukacita. Jadi rukun itu harus diperjuangkan, saudara. Rukun harus diperjuangkan. Harus dibayar dengan harga apa saja. Kalau ada percekcokan, ya memang pandemi COVID-19 ini meningkatkan percekcokan di rumah. Saya sambil guyon ya saudara, mungkin karena terlalu banyak makan. Jadi kalau udah makan, energinya ngumpul, suami istri jadi cekcok. Ini secara umum statistik cekcok naik katanya. Atau mungkin stres. Begini Bapak Ibu Saudara, ini serius ini, tadi bagian jokes. Anda upayakan rukun. Cobalah mengalah. Kalau nggak bisa ngalah banget, coba datang kepada konselor atau kepada Pak Gembala. Saya seperti tadi, komunitas yang baik ada nasihat. Saya akan memberikan nasihat. Semoga Tuhan memberikan kekuatan dan urapan dan hikmat. Sebagai gembala saya akan menegur dua-duanya pastinya. Seperti Yudia dan Sintike. Demikian juga yang lain ya. Kalau ada cekcok di jemaat. Karena urusan bisnis mungkin. Jadi di gereja kita nih kan sudah makin besar. Beredar pula bermacam-macam orang. Jangan salah paham, saya senang jemaat menjual sesuatu dan dibeli juga oleh jemaat yang lain. Ada yang jual ini dari pasir sampai ke oli. Ini enggak ada sih, ini hayalan. Saya mau sampaikan, monggo-monggo aja. Tetapi di dalam berbisnis, teman-teman, sahabat agape, terkadang terjadi konflik. Nah, ini harus diselesaikan dengan baik. Jaga kerukunan. Kesehatian adalah kunci. Jadi tadi saya sudah gambarkan di tingkat komunitas, di tingkat negara. Dulu kita ingat ya, waktu kampanye negara kita nyaris terbelah dua golongan. Sayangnya namanya jelek-jelek dua-dua. Satu kecebong, satu kampret. Saya sayangkan sih. Tapi lama-lama ini sudah menyatu. Ya rukun. Untuk kita nggak lagi pecah terus terjadi COVID. Waduh, jadi tambah banyak frontnya. Jadi pertama negara kalau bersatu rakyatnya juga senang. Kalau komunitas bersatu jadi sumber sukacita gereja. Kalau rumah tangga rukun juga menjadi sumber sukacita bagi anak. Nah, level paling dalam adalah kalau kita rukun dengan diri kita. Artinya begini, tidak ada konflik di dalam batin kita. Bahasanya tidak ambivalen begitu. Orang ambivalen itu begini, dia tidak bisa memutuskan antara benci dan suka. Ini sumber ketidakbahagiaan. Satu sisi dia kepengen, satu sisi dia di dalam batinnya ini dia tidak bisa mengambil sikap. Nah, ambivalensi dari seseorang itu terlihat dari ketidakbahagiaan orang. Saya banyak konseling orang yang begitu. Satu sisi dia ini anak muda, satu sisi dia suka sebuah universitas, tapi sisi lain dia nggak suka PR-nya begitu. Itu kan ambigu ya. Kalau mau belajar ya harus ada akibat, kalau mau duren ya ada durinya gitu. Kalau mau menjadi seorang suami, status mau menikah nih. Jadi ada seorang
suami muda mengeluh karena dia merasa dia dipenjara oleh istrinya yang baru dia nikahi berapa bulan yang lalu, sehingga dia menaruh nama istrinya di WA-nya dengan kepala sipir gitu, lapas gitu. Jadi satu hari si istri baca, lu namain saya jadi ketua penjara. Mereka tekarnya luar biasa. Nah si suami akhirnya curhat, saya merasa dipenjara. Istrinya bilang, siapa yang penjara kamu? Jadi ceritanya begini, si laki ini sudah menikah tapi masih gemar hobi tertentu. Khusus untuk itu dia hobi biliar gitu ya. Jadi nongkrong sama teman-temannya, ditelepon oleh, kan nggak semua teman-temannya sudah menikah. Jadi dia sudah menikah lebih dulu, ada yang sudah, ada yang masih bujangan. Yang bujangan ini yang tiap hari nyanyi begini nasib jadi bujangan itu. Dia main bola terus sampai malam tidak ada yang nyari, dia tidak ada tanggung jawab. Ini suami kan sudah menikah, statusnya sudah suami. Dia tidak bisa, jadi dia tidak bisa putuskan, ambivalen. Harusnya kalau sudah berani menanggung suaminya ada konsekuensinya. Haruslah, kalau berani kawin ya harus siap cari uang, harus siap terima diomelin istri, harus bersih-bersih lah. Harus angkut-angkut inilah, harus antar beli ke pasar lah. Itu jangan menganggap terus dia cerita, saya ini. Sambil mimiknya begini, saya ini jadi seperti supirnya. Saya bilang udahlah jangan terlalu dramatis, drakor begitu. Status you sudah berubah. Ini adalah ambivalen. Artinya you mau jadi suami tapi tidak mau mengambil akibatnya. Jadi harusnya kalau you mau jadi suami ya ini termasuk paketnya gitu loh. Jadi nggak bisa enggak. Dia mau diklonin, ada istri yang masakin. Nah istrinya juga demikian dan seterusnya. Jadi ambivalen ini tidak bisa memutuskan saya ini jadi suami atau saya masih bujangan. Nah ini sumber konflik internal seperti yang dikandung ketika Yakub dan Esau, mereka bertentangan satu dengan yang lain. Ada konflik sehingga ibunya Ribka itu berkata, aduh di dalam perutku ini ada dua bangsa yang bertengkar. Jadi kita juga begitu. Sering ya, saya juga begitu saudara. Kadang-kadang ada hobi-hobi saya yang harus saya tinggalkan. Saya harus sadar bahwa saya ini gembala, saya ini businessman, saya ini orang tua, saya ini. Jadi tidak ambivalen. Ambil akibat-akibatnya kita terima. Kalau istri memberi masukan, jangan disebut sebagai cerewet. Enggak, itu adalah ambivalen berarti. Kalau Anda mau merit dengan robot, yang kemarin itu ada robot wanita yang bisa AI ya, kawin saja. Asal mati lampu, matilah istri itu. Gitu. Jadi istrinya bergantung dengan PLN gitu. Kalau dia nyala baterainya lupa di charge. Itu kan tidak disebut itu di dalam coba saudara bayangkan ya, di dalam cerita singkat itu bagus sih, sebuah pemikiran ya. Kalau wanita coba, mana istrimu? Lagi di charge. Jadi kalau kita mau istri real ya terimalah. Ambivalen ini kadang-kadang dia berbicara yang tidak enak. Saya juga begitu. Tapi ya bahasa Sundanya c'est la vie. Bahasa Perancis that is life. Jadi sumber sukacita Anda tiadakan juga, kecilkan juga konflik dalam batinmu. Jadi konflik negara, konflik komunitas, konflik keluarga, konflik batin. Kalau ini negara yang bersahati, komunitas bersahati, keluarga bersahati, batin kita kuat, maka saudara akan ada sukacita. Yes, that is. Saya juga ambigu juga sebagai hamba Tuhan, kadang-kadang diajak, ayo ini ada acara ini.
Saya harus putuskan. Jadi hamba Tuhan ya jadi hamba Tuhan. Hamba Tuhan gak boleh lagi ikut pesta ria-ria begitu. Karena saya jadi hamba Tuhan mendapat sebuah penghormatan yang tidak pantas bukan tidak pantas, diberikan tanpa ini dengan sukarela oleh para jemaat. Nah ini harus saya pertanggungjawabkan. Jadi kalau saya ambil ya berarti tidak fair dong, mengambil satu sisi pesta poranya juga ambil. Jadi begini, supaya itu tenang maka tidak ada konflik, putuskan. Saya kadang-kadang harus memutuskan dengan tegas. Kalau tidak ada konflik maka hati kita tenang, ada sukacita. Ya. Baik, komunitas yang sehat adalah yang terakhir dia sebutkan adalah masing-masing anggota tidak mencari kepentingan sendiri. Tidak menyombongkan diri. Urusan kepentingan dapat merusak sebuah komunitas. Kepentingan pribadi di atas kepentingan umum. Kepentingan orang banyak itu perusak. Seharusnya sebaliknya yang harus diperhatikan bagaimana mengendalikan kehendak pribadi atas kepentingan semua. Jadi kita taklukkan ya kepentingan kita. Kadang-kadang kita harus mengalah. Ini kunci bermasyarakat sebenarnya. Dalam gereja jangan ada motivasi terpendam. Motivasi mencari keuntungan sendiri. Sedangkan mengorbankan seluruh jemaat. Saudara, pandemi ini juga membuat kita jadi lebih sensibel, lebih bijaksana. Jangan sampai kita yang batuk mengorbankan seluruh gereja. Jadi nanti kalau sudah dibuka, Anda yang sakit, Anda yang panas ya di rumah aja. Anda yang mau datang ke gereja ya monggo. Jadi Tuhan tidak hanya membatasi kehadirannya, tapi juga bukan berarti kebaktian bersama itu tidak ada nilai lebihnya. Jadi ini yang saudara harus perhatikan sehingga tidak membahayakan kepentingan umum di atas kepentingan pribadi Anda. Nah, untuk itu diperlukan para penatua, para penilik jemaat yang menegur anggota yang sudah melanggar kebaikan orang banyak. Tidak semua orang murni hatinya, tetapi kita harus saling jaga. Ya, saudara, sehingga itu nasihat dari Rasul Paulus di dalam ayat yang tadi kita baca, dengan tidak mencari kepentingan sendiri atau pujian sia-sia. Sebaiknya hendaklah dengan rendah hati yang seorang menganggap yang lain lebih utama daripada dirinya. Kalau itu kita pelihara, saudara. Kalau itu saya yakin ini komunitas Agape ini menjadi tempat sumber sukacita, tempat kota perlindungan. Jadi kalau Anda luka, Anda larinya ke komunitas. Dan ini bukan komunitas yang sembarangan, tapi komunitas yang kuat di dalam Tuhan. Jadi komunitas yang percaya kepada Kristus, komunitas yang saling memberi nasihat, saling memberikan penghiburan kasih, persekutuan roh, kasih mesra dan belas kasihan. Komunitas yang sehati dan komunitas yang masing-masing tidak mencari keuntungan pribadi. Ini doa saya, saudara. Saya tidak mungkin bisa membangun komunitas ini sendiri. Jadi komunitas ini adalah Anda dan saya bersama-sama dan keluarga Anda. Satu hari mungkin ini akan menjadi sebuah dokumen. Tapi kita turunkan ini, kita wariskan. Supaya gereja kita adalah gereja yang menjadi komunitas yang menyuarakan kasih Tuhan. Tuhan memberkati saudara. Salam Agape. Rukun selalu di dalam rumah. Bersahati. Rukun di gereja, rukun di rumah. Rukun di dalam batinmu. Tuhan memberkati saudara. Sehat selalu. Bapak Ibu Saudara, kiranya firman Tuhan tadi membuat saudara bersyukur untuk komunitas yang kita miliki, yang kita berada di tengah-tengahnya.
Mari saudara yang di rumah engkau bangkit berdiri. Katakan, dari semula telah kau tetapkan semuanya baik. Dari semula telah kau tetapkan hidupku dalam tangan-Mu, dalam rencana-Mu Tuhan. Rencana indah telah kau siapkan bagi masa depanku yang penuh harapan. Semua baik, semua baik, apa yang telah kau perbuat di dalam hidupku. Semua baik, sungguh teramat baik. Kau jadikan hidupku berarti. Semua baik, semua baik, semua baik, semua baik. Apa yang telah kau perbuat di dalam hidupku, semua baik, sungguh teramat baik. Kau jadikan hidupku berarti. Bapa di surga, berkati jemaat-Mu yang sudah mendengarkan firman. Kiranya rukun itu turun. Ada hati yang tenang. Mulai dari komunitas yang baik sampai keluarga yang baik. Demikian juga di dalam batin kita, sehingga konflik kami dapat terselesaikan. Terpujilah nama-Mu, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Bapak Ibu Saudara, ini hanya simbol, karena mungkin Anda akan transfer atau menyerahkan persembahan perpuluhan Anda ke gereja. Ini adalah minggu kedua, mari kita tundukkan kepala. Siapkan hati kita untuk memberi. Karena memberi juga perlu mental ya, persiapan. Kalau memberi ala kadarnya, ini bukan sedekah begitu. Jadi saudara memberi dengan persembahan dengan dibumbui dengan garam. Jadi ada tindakan nyata dari Anda. Mari tundukkan kepala saudara. Saudara siapkan hatimu untuk memberikan yang terbaik. Akan ku ragu Tuhan, janji-Mu yang menghidupkanku, hanya padamu Tuhan berseru, dan mataku tertuju padamu. Kau selalu punya cara untuk menolongku. Kau selalu punya jalan keajaiban. Kau dahsyat dalam segala perbuatanmu, dan ku tenang di dalam Kau selalu punya cara, selalu punya cara untuk menolongku. Kau selalu punya jalan keajaiban-Mu. Kau dahsyat dalam segala perbuatan-Mu, dan ku tenang di dalam
Bapa di surga, hamba berdoa supaya jemaat GKNS diberikan hati yang tenang, hati yang teduh untuk menantikan Tuhan campur tangan-Mu di dalam kehidupan keuangan dari seluruh jemaat. Tuhan Yesus, kami perlu hati yang tenang. Tanpa hati yang tenang, bahkan rezeki yang datang pun kami seringkali salah tafsir. Kami menjadi gagap ketika berhadapan dengan rezeki, apakah itu kekurangan atau kelebihan. Tapi ketika hati kami tenang menantikan campur tangan-Mu, dalam keadaan sulit pun kami percayakan kehidupan kami, pemeliharaan-Mu. Tolong Tuhan jemaat yang sedang bergumul, supaya kami senantiasa dikuatkan mempunyai pengharapan yang tiada henti. Berkati persembahan perpuluhan yang mereka berikan Tuhan di dalam menopang gereja ini juga. Sungguh Engkau baik Tuhan, lawat mereka satu persatu. Dan juga Tuhan, kiranya uang yang terkumpul ini dipakai dengan bijak, bukan untuk kepentingan beberapa gelintir orang, tetapi dipakai dengan bijak. Terima kasih Tuhan Yesus, berkat-Mu tercurah bagi mereka yang setia. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, haleluya. Yang percaya berkata, amin. Tuhan memberkati saudara. Baik, di akhir dari kebaktian ini, saudara, mari kita arahkan hati kita kepada Tuhan dan terimalah berkat. Kiranya Tuhan sendiri yang akan menolong setiap kita. Terima kasih untuk penyertaan-Mu Tuhan untuk ibadah online pada hari ini. Sungguh kami merasakan kebaikan-Mu dapat menembus media apapun sampai ke rumah kami. Untuk itu Tuhan Yesus, kami mengucap syukur untuk perlindungan-Mu. Pada saat ini hamba memohon kiranya Engkau berkati jemaat. Terimalah berkat damai sejahtera dari Allah Bapa kita, dan di dalam kasih yang sempurna dari Yesus Kristus Tuhan kita, dalam persekutuan Roh Kudus memberkati setiap saudara dimanapun engkau berada, mulai dari saat ini sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kita terima berkat ini, haleluya. Yang percaya berkata, amin. Tuhan memberkati saudara. Salam agape dan sehat selalu. Dia baik, Yesus baik selamanya. Allah baik, Dia baik, Yesus baik selamanya. Yesus baik selamanya. Yesus baik selamanya. Haleluya. Yesus baik selama-lamanya.